Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Moliza. Saya mahasiswa dari STKIP Bina Bangsa Melabo dengan jurusan PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sel hewan dan sel prokaryotik. Untuk yang pertama ada membran sel. Membran sel adalah pembungkus sel pada bagian luar yang tersusun dari protein atau lipoprotein, kolesterol dan lemak atau lipid. Pada bagian ini memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur mineral dan nutrisi yang berada di dalam maupun di luar sel. Terus yang kedua ada nukleus. Nukleus merupakan komponen utama dalam sel yang berfungsi mengatur aktivitas sel karena di dalam inti sel terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sintesis protein. Yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang terdapat di dalam sel dan terletak di luar inti sel. Sitoplasma ini tersusun dari cairan dan padatan. Cairan sitoplasma disebut sitosol yang bersifat koloid. Padatan sitoplasma adalah organel-organel. Yang keempat ada nukleolus. Nukleolus adalah organel yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Organel ini bertanggung jawab dalam membentuk protein menggunakan RNA atau asam ribonukleat. Yang kelima ada badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel yang berkaitan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi memiliki bentuk seperti kantong pipih yang berukuran kecil hingga besar dan terikat oleh membran. Yang keenam ada mitokondria. Mitokondria terlindung oleh membran ganda. Membran sebelah dalam berlekuk-lekuk disebut krista. Mitokondria terdapat pada semua sel eukariotik yang merupakan tempat berlangsungnya respirasi aerob dalam sel. Yang ketujuh ada vakuola. Vakuola merupakan ruang di dalam sel yang berisi cairan yang berupa rongga yang diselimuti membran. Cairan ini adalah air dan di dalamnya terlarut zat seperti enzim, lipid, alkaloid, garam mineral, asam, dan basa. Vakuola dapat ditemukan pada sel hewan uniseluler. Yang kedelapan ada lisosom. Lisosom adalah organel berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik. Hal ini digunakan untuk mengontrol pencernaan intraseluler di keadaan apapun. Lisosom terdapat pada sel eukariotik. Dan yang kesembilan ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang memiliki bentuk benang-benang yang terdapat di inti sel. Retikulum endoplasma terbagi atas dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Selanjutnya ada sel prokaryotik. Sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki selaput membran inti. Adapun sel-sel prokaryotik yang pertama ada dinding sel. Dinding sel berguna untuk menahan tekanan osmotik sitoplasma apabila air memasuki dalam sel dan menguatkan sel. Yang kedua ada membran plasma. Membran plasma ini berfungsi untuk mengawal keluar masuk bahan dalam sel. Ketiga ada metabolik. Dan yang keempat ada sitoplasma. Sitoplasma ini adalah tempat berlakunya tindak balas metabolik. Yang kelima ada ribosom. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein dan bebas pada sitoplasma. Yang keenam ada kapsul. Kapsul merupakan lapisan di luar sel yang berfungsi sebagai pelindung daripada persekitaran yang ekstrim. Yang keenam ada flagela. Flagela ini berfungsi untuk pergerakan bakteri. Yang ketujuh ada pili. Pili ini berfungsi sebagai organ pembiakan bagi bakteria, di mana pili menjadi laluan untuk pemindahan bahan genetik. Dan yang terakhir ada mesosom. Mesosom merupakan pengganti bagi organel mitokondria yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga. Juga terlibat dalam pembagian bagi sel untuk sesetengah bakteria. Baiklah, hanya sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.